Saat sedang berbahan di rumah, John mendapat SMS dari Sarah yang mengajaknya pergi ke pasar malam, di mana John nampak sudah tidak begitu bersemangat menemuinya gara-gara kejadian tadi siang. Memang bukan salah Sarah, tetapi apa yang terjadi kepada Sam dan dirinya dipicu oleh kekesalan si Mark yang cemburu apabila mereka berdua terlalu dekat. Tetapi setelah bertemu, Sam yang dalam hati kecilnya bogoh pun akhirnya dibuat meleleh, dan ujung-ujungnya mereka berdua masuk ke rumah hantu bersama-sama untuk bersenang-senang bersama. Awalnya mereka bersenang-senang dengan beberapa jumpscare yang dibuat oleh para jurik buatan, namun semuanya berubah ketika muncul beberapa orang bertopeng yang menculik Sarah dan menghajar John secara keroyokan. Yang tepat saat Sam mengawasinya dari kejauhan, John yang kesal pun bangun dan mulai menggunakan kekuatannya untuk membalas mereka semua. Sempat akan mematahkan tangan si Mark, John pun tidak jadi melakukannya setelah Sarah memintanya untuk berhenti, di mana John langsung mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya. Dan seperti kebanyakan remaja akil balik yang ingin mengicip-icip indahnya kisah kasih asmara, keduanya pun mulai mendekatkan wajah mereka dan... Saat akan pulang, John pun mendapat SMS dari Sam yang mengatakan bahwa dia sudah melihat apa yang John lakukan di pasar malam tadi, di mana John langsung pergi menemuinya untuk memastikan hal tersebut, yang pada akhirnya John tidak memiliki pilihan lain selain jujur tentang jati dirinya yang sesungguhnya. And the hand thing? That's not human. Ketika John menyebutkan nama Mogadorian, disitulah Sam langsung terbesit sebuah teori tentang ayah kandungnya yang hilang secara misterius, yang mungkin saja telah diculik oleh para kaum Mog. Yang sebelum mereka selesai berbincang, ayah tiri Sam pun teriak-teriak memanggilnya untuk secepatnya masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, John dan Henry pun kedatangan Bapak Kepala Sheriff setempat yang ingin menanyakan perihal kejadian di pasar malam tadi malam, karena faktanya beliau ini merupakan ayah kandung dari si Mark, sehingga ketika mendengar anaknya dihajar oleh seseorang sampai tangannya cedera, membuat beliau menjadi penasaran tentang siapa yang telah berani-berani berbuat seperti itu kepada anak tercintanya. Setelah ayah Mark pergi, Henry langsung menyerang John dengan berbagai pertanyaan terkait peringatan yang sering disampaikannya. Henry menganggap jika John adalah sosok pemuda yang bangkar warah, susah diatur, dan sulit dikendalikan. Yang ketika John diminta untuk segera berkemas dan pindah ke tempat lain, di situ John mulai berani menentang perintah dari Henry, yang tentu saja semua ini terdorong oleh cinta monyet yang terjadi di antara dirinya dan si Sarah. John! Dan ya, perkelahian mereka berdua pun tak sengaja membangkitkan fungsi dari kekuatannya yang ternyata mampu mengeluarkan semacam medan energi yang dapat menggerakkan objek apapun. Setelah situasi mereda, Henry pun meminta John untuk berpikir bolak-balik, karena jika memang John peduli terhadap Sarah, maka seharusnya biarkanlah Sarah tenang dengan kehidupannya. Yang sembari Henry berkemas, John diminta untuk kembali ke kamar dan memikirkan kembali tentang keputusannya tersebut. Bukannya mikir, John malah molor sampai sore hari, di mana saat turun ke bawah Henry sudah tidak ada di tempat, dan tak lama muncullah panggilan telepon yang berasal dari orang lain yang mengklaim bahwa dirinya sudah menculik Henry, yang apabila ingin Henry tetap hidup, John diminta untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Karena tak bisa melakukannya sendiri, Sam pun membawa serta Sam untuk ikut membantu mencari lokasi yang dimaksud. Yang sesampainya di sana, Sam diminta untuk jaga di luar, sementara John akan masuk sendirian untuk memastikan Henry ada di dalam. That's it. Sungguh berguna sekali cahaya pada telapak tangannya, karena John tidak perlu menggunakan flashlight ataupun senter untuk penerangan. Yang ketika sudah menemukan Henry yang sedang terikat, tiba-tiba... Ya, ternyata ada dua orang manusia yang menjadi anteknya kaum Mog, di mana salah satu antek berhasil menangkap Sam dan mengancam akan menembaknya, tetapi...
Setelah melumpuhkan kedua antek tersebut, mereka bertiga pun segera masuk ke dalam mobil untuk secepatnya pergi dari sana. Yang ketika mobil tak mau menyala, muncullah satu kaum Mog yang langsung melompat dan berhasil menusuk Henry tepat di dadanya. Setelah berada di tempat aman, John pun menurunkan Henry yang kondisinya sudah sekarat, di mana sebelum kematiannya, Henry menitip pesan agar John bisa menjaga dirinya dengan baik dan titip jemuran di rumah yang belum sempat diangkat dan juga tolong bayarkan beberapa cicilan pinjaman aplikasi online yang belum lunas. Lantas, Henry pun mati disertai dengan tubuhnya yang lenyap menjadi abu. Sementara di lokasi sebelumnya, si kedua antek yang sudah siuman pun dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan mereka menahan John dan Henry, di mana sang komandan menunjukkan sebuah bola kecil sebesar kelereng yang terdapat pemotong yang sangat tajam dan memasukkan bola tersebut ke dalam mulut si antek sebagai hukuman atas kegagalan yang mereka perbuat. Kembali ke John yang sedang melihat-lihat batu biru pemberian Henry, di mana Sam yang pernah melihat batu semacam itu pun langsung teringat dengan batu yang sempat dia ambil dari tempat penyimpanan ayahnya, sehingga Sam diminta untuk pulang ke rumah ambil batu tersebut, sementara John akan pergi ke rumah siswi yang sedang berpesta untuk berpamitan kepada Sarah yang ada di sana. Dan inilah ribetnya jika seorang pria sudah kapincu cecer alias selalu melibatkan wanita dalam situasi urgent, karena ketika John seharusnya sudah bisa kabur jauh, dia malah harus muncul dalam sebuah pesta yang kebetulan ada Mark di sana yang tentunya akan langsung menghubungi ayah sheriffnya untuk datang ke tempat tersebut, yang ketika sudah bertemu Sarah, John langsung berdrama-drama ria mengenai kepergiannya yang berat dan memohon maaf, kamu terlalu baik untukku. Dah tiba-tiba muncullah si sheriff yang bermaksud untuk menangkap si John, tetapi setelah John kepalang menunjukkan kekuatannya di depan semua orang, ia pun membawa serta Sarah dalam pelariannya, sementara Sam sendiri nyaris saja menabrak anjing peliharaan si John yang sedang ngajanteng di tengah jalan, sehingga Sam mau tidak mau harus membawanya untuk pergi ke rumah dan mengambil batu biru sesuai permintaan si John. Kembali ke John yang dibawa Sarah ke tempat yang katanya paling aman dan tidak diketahui oleh siapapun, yaitu sebuah ruangan khusus di gedung sekolah SMA mereka sendiri, di mana Mark dan sang ayah yang sedang pergi ke sana pun dicegat oleh kaum Mog yang langsung melempar si sheriff dan memaksa Mark untuk beritahu kemana si John pergi. Setibanya di sekolah, kaum Mog langsung melempar si Mark tepat ke kaca jendela, di mana John dan Sarah yang melihat hal itu pun langsung lari menuju ruangan lain, dan tiba-tiba ya, muncullah nomor 6 yang datang untuk menyelamatkan si John, di mana nomor 6 ini memiliki kekuatan spesial yang berbeda dengan si John, yakni dapat melakukan teleportasi jarak dekat yang tentunya akan membuat musuh menjadi kebingungan. Sam dan si anjing sendiri terlihat baru saja tiba di sekolah tepat saat dua monster kaum Mog keluar dari dalam kontainer, di mana si anjing yang sejatinya adalah hewan asal planet Lorien pun mulai menunjukkan jati dirinya dan melakukan perubahan bentuk yang tentunya membuat Sam menjadi ketakutan. Sam pun lari menuju John dan yang lain, yang ketika mereka sedang bercengkrama di saat-saat yang tidak tepat, tiba-tiba saja muncul monster lain disusul dua kaum yang datang untuk menyerang, di mana John meminta mereka semua untuk kabur, sementara dirinya akan memancing si monster ke tempat lain. Dan ya, muncullah anjing peliharaan si John yang berhasil menyelamatkan majikannya, di mana si anjing terus menyerang si monster dengan segenap kekuatannya, yang ketika satu kakinya terluka, si monster yang bermaksud balik menyerang pun tak sengaja disoledat, sehingga si anjing berhasil mendapatkan kesempatannya. Berlokasi di lapangan sekolah, John dan nomor 6 pun berkolaborasi untuk mengalahkan kaum Mog yang dengan dua kekuatan yang berbeda, mereka berdua pun berhasil mengalahkan mereka, menyisakan hanya si komandannya saja.
Ketika si John sedang menahan si komandan menggunakan medan energi, nomor 6 pun diculik oleh monster lain yang membawanya ke udara sehingga John terpaksa harus melepaskan si komandan demi untuk bisa menyelamatkan nomor 6. Dan ya, si komandan akhirnya berhasil mendapatkan si John dan tinggal membunuhnya saja tanpa harus bercakap-cakap dulu, dan entah seberapa pentingnyakah berbicara sebelum membunuh, karena hal itu justru malah membuat si komandan kehilangan kesempatan ketika nomor 6 berhasil melakukan teleportasi tepat saat John meledakkan peluru yang ada pada tubuh si komandan. Tuh kan? Setelah semua selesai, John dan nomor 6 pun menyatukan kedua batu yang terpisah dan ternyata batu itu adalah sejenis GPS untuk mereka bisa melacak di mana keberadaan nomor-nomor yang lain, sementara Sam yang memiliki pengetahuan dan wawasan tentang dunia alien pun sekalian ikut diajak untuk memulai petualangan ini. Mark sendiri kini sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan justru malah membantu mereka berdua dalam pelarian kali ini. Sementara untuk Sarah, John tentunya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memberikan kenang-kenangan terakhir sebelum pergi, yang pastinya momen ini akan menyebabkan video ini menjadi dolar kuning. Henry was right. It's as good a place as any in the universe. Tamat ending yang